welcome back to my channel, Virakania Arman. Thank you teman-teman yang udah support selama ini ke channel aku. Nah, kali ini aku mau bikin video baru. Judulnya adalah 5 kesalahan fatal dalam menulis cover letter. Nah, cover letter itu biasanya kita gunakan atau kita bikin ketika kita akan mau apply ke pekerjaan baru gitu kan ya. Nah, aku sering banget dapat beberapa beberapa input dan juga beberapa request dari teman-teman untuk ngecekin cover letter mereka. Nah, dari situ aku menemukan beberapa kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa banget kita hindarin sehingga nantinya cover letter kita jadi lebih sempurna lagi dan hopefully bisa menambah probability untuk dapat pekerjaan idaman. Nah, yuk kita mulai kesalahan-kesalahannya. Kesalahan yang pertama adalah kepanjangan. Kebayang gak sih kalau kamu bikin cover letter terus belum sempat dibaca atau belum, karena saking panjangnya pihak HR ataupun hiring manager jadinya udah capek duluan dan akhirnya tidak mengundang kamu untuk interview karena ternyata cover letter kamu ini kepanjangan gitu. Jadi kalau bisa dihindari, paling banyak itu dua halaman, dan kalau bisa sih sebenarnya 1 halaman aja, yang penting cukup dan berisi. Nah, next time nanti aku ceritain ya apa aja sih sebenarnya poin-poin yang paling penting ditulis ketika kamu lagi mempersiapkan cover letter. Oke. Yang kedua adalah typo atau kesalahan penulisan. Sering banget, aku kan juga salah satu interviewer kalau misalnya ada intern masuk ataupun ada process officer atau calon kolega yang akan bekerja di tim aku. Nah, kesalahan yang paling sering banget ditemukan sebenarnya adalah salah menyebutkan posisi, salah menyebutkan company, salah menyebutkan nama hiring manager kalau memang ada di job vacancy-nya, dan juga grammatical error gitu. Jadi hati-hati buat para teman-teman yang lagi nulis cover letter. Kalau bisa kalian memang harus pertama kan memang kita harus tailor our cover letter ya. Jadi kalau bisa bikin cover letter itu untuk satu vacancy ya satu jenis cover letter gitu. Jadi kita harus bikin spesifik mungkin emang ditujukan buat perusahaan itu. Nah, kadang tuh ada juga yang salah nyebutin perusahaannya, jadi ketahuan banget itu cover letter udah dipakai ke vacancy yang lain, terus dia lupa ganti gitu kan ya. Jadi kelihatan, wah ini sebenarnya niat nggak sih kok salah ngirim cover letter ke kerjaan yang dia apply yaitu di tim aku misalnya gitu. Nah, terus kesalahan ketiga, ini udah sempat disebut di yang poin kedua, yaitu jangan sampai untuk one cover letter for all gitu. Kebanyakan ada juga yang nggak mau usaha lebih effort lagi gitu untuk bikin cover letter yang satu cover letter untuk satu vacancy gitu. Jadi kadang-kadang dikirim ya udahlah untuk ke perusahaan bapak gitu, nggak disebutin perusahaannya apa. Jadi kalau bisa kita itu selalu memaksimalkan cover letter kita harus sespesifik mungkin dan harus dicocokin kemampuan kita dengan vacancy yang ada gitu. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini membuat cover letter yang bikin buat general banget dan buat semua, karena kemungkinan besar nggak akan kepanggil kalau kamu melakukan itu. Jadi kamu harus spesifik mungkin dan sedetail mungkin mencocokkan antara kemampuan kamu dengan vacancy yang ada. Oke? Nah, yang keempat adalah kesalahannya yaitu mengulang apa yang sudah dijelaskan di CV. Nah, cover letter itu sebenarnya untuk memberikan stand out point di mana yang sebenarnya belum bisa dicantumin di CV, kamu cantumin di cover letter dan bisa kamu jelaskan di cover letter lebih rinci lagi gitu. Jadi kalau bisa jangan ngedouble informasinya, kalau bisa kamu lebih menunjukkan poin plus kamu, keunikan kamu dibandingin kandidat lain, dan kenapa orang itu harus memanggil kamu untuk interview ke tahap selanjutnya. Nah, yang kelima adalah kesalahan yang paling sering juga terjadi adalah didn't ask for feedback. Jadi penting banget untuk nanya feedback ke teman kamu, ke mungkin keluarga kamu atau orang-orang yang lebih berpengalaman yang
ataupun orang-orang yang punya pengalaman di bidang HR untuk ngecek sebenarnya cover letter kamu ini udah oke belum sih buat apply kerja. Mungkin menurut kamu udah oke banget, tapi mungkin menurut orang HR sebenarnya ini kurang gitu, masih ada yang banyak yang perlu diimprove. Jadi saran aku, coba cari kenalan, coba cari teman-teman kamu ataupun orang-orang yang lebih senior untuk bisa ngecek cover letter kamu udah oke atau belum nih. Nah, sekian dulu tips dari aku dan tentang 5 kesalahan fatal di dalam menulis cover letter. Kalau mungkin teman-teman ada pengalaman lain dan pengen diceritain juga, bisa juga tulis di komen di bawah. Dan kalau kamu misalnya ada pertanyaan, kamu juga bisa tulis komen di bawah. Nah, itu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dan semoga video ini bermanfaat. Dadah!